Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Bintangsari. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Cyber Asia di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan aplikasi akuntansi pada UMKM atau usaha menengah kecil. Mata kuliah Praktik Akuntansi dan Bisnis Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Yang pertama, latar belakang. Di era bisnis kontemporer, penerapan aplikasi akuntansi telah muncul sebagai elemen krusial bagi keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, untuk meningkatkan persaingan global dan kompleksitas tantangan keuangan, pemanfaatan teknologi aplikasi akuntansi bukan lagi sekedar opsi, melainkan suatu keharusan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilaporkan dalam berbagai jurnal, dapat disimpulkan bahwa aplikasi akuntansi itu memiliki kontribusi yang sangat signifikan ya terhadap aspek vital dalam menjelaskan operasi bisnis. Studi yang dilakukan oleh Wahyu Purbo Santoso, Siti Nurhasanah, Pustika Ayuning Puri, dan Nita Sentia Purba di tahun 2023 telah membuktikan bahwa adopsi aplikasi akuntansi secara efektif dapat mengoptimalkan tata kelola bagi pelaku usaha. Dalam konteks ini, pernyataan dari penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi dari posisi ganda pada dewan direksi terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dari perspektif risiko dan keberlanjutan. Menggarisbawahi bahwa penggunaan aplikasi akuntansi memiliki potensi untuk mengurangi risiko konflik kepentingan, meningkatkan transparansi, dan menguatkan efisiensi operasional bagi pelaku usaha. Di sisi lain, pajak dapat mempengaruhi nilai perusahaan di sektor manufaktur. Kemudian di dalam kutipan ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh variabel transparansi perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak dan nilai perusahaan, transparansi perusahaan tidak dapat digunakan sebagai variabel moderasi. Menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara penghindaran pajak dan transparansi dalam konteks nilai perusahaan, termasuk UMKM. Dalam konteks UMKM, aplikasi akuntansi juga memiliki krusial studi yang dilakukan oleh Pustika Ayuningpuri dan Siti Nurhasanah dan menekankan bahwa setiap perusahaan yang berorientasi pada profit memiliki tujuan yaitu memperoleh keuntungan atau laba sesuai dengan perancangan keuangan yang mana akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga akan menarik minat dari investor. Dengan merujuk pada teman-teman yang ada, jurnal ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai penerapan aplikasi akuntansi dalam konteks UMKM. Pada penelitian ini kami menerapkan metode pemecahan masalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendekatan ini didasarkan pada relevansi dan kesuksesan metode serupa yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Penerapan Aplikasi Akuntansi UMKM pada Perusahaan atau UMKM. Mengingat begitu banyaknya bermanfaatnya penggunaan software accounting bagi UMKM, sebagaimana 4 hal ini, yaitu perhitungan perhitungan laba yang jelas. Perhitungan laba yang jelas ini merupakan bagian yang menentukan bagaimana kinerja dari sebuah UMKM. Perhitungan laba juga tidak bisa dilakukan dengan sangat asal ya. Ada rumusnya tertentu, ada susunannya juga. Software yang kedua, akuntansi bisa mencatat setiap data transaksi, mengakumulasi data tersebut hingga perhitungan laba menjadi lebih jelas. Itu pasti jika kita menggunakan software ya. Kemudian, pencatatan transaksi UMKM. Setiap transaksi yang terjadi itu harus dihitung dan dicatat di dalam jurnal.
Kemudian software. Akuntansi memiliki fitur yang bisa digunakan untuk mencatat setiap transaksi UMKM secara cepat, tepat, dan akurat. Itu lebih ke otomatis ya. Sebagai contoh, kita transaksi di Indomaret dan Alfamaret. Nah, biasanya kita kalau di desa itu biasanya penggunaannya itu jarang yang menggunakan dengan komputer. Ada aplikasinya. Kalau di desa itu pasti menggunakan manual ya kan. Kalau di Indomaret dan Alfamart itu biasanya menggunakan komputer. Jadi lebih cepat, efisien, dan lebih akurat dengan menggunakan barcode. Itu contohnya software ya. Laporan keuangan UMKM. Software accounting dilengkapi dengan sistem perhitungan pada penyusunan laporan keuangan yang akurat. Jadi di dalam software accounting itu biasanya sudah langsung include pada laporan keuangannya. Jadi setiap kali ada transaksi yang dicatat masuk, itu kan masuknya ke dalam jurnal ya teman-teman. Masuknya ke dalam jurnal. Jurnal itu biasanya langsung otomatisasi sampai dengan laporan laba rugi. Jadi kita tinggal klik-klik saja dan masukkan nominalnya, masukkan input beberapa eh, akun-akun terkait, biasanya sudah langsung otomatis kita bisa print pada laporan akhirnya. Itu udah otomatis. Jadi lebih memudahkan kita untuk mencari laporan akhir, mulai dari kewajiban serta modalnya dari perusahaan tersebut ya. Manajemen pengguna aplikasi memiliki peranan dan akses dapat dikonfigurasi untuk berbagai staf dalam UMKM. Pengguna dapat diberikan peran berbeda seperti staf, manajer, atau admin dengan akses terbatas sesuai dengan perannya. Ya, manajemen pengguna itu biasanya lebih pada tadi seperti swalayan, toko mall kayak gitu. Biasanya mereka menggunakan manajemen pengguna. Manajemen ini seperti staff, ada manajernya, ada adminnya khusus admin apa gitu. Kemudian ada produk dan layanan serta ada fitur-fiturnya. Nah, biasanya mereka menggunakan produk tersebut diiklankan, kemudian diberikan juga beberapa diskon-diskon yang menarik. Nah, biasanya dia menggunakan di layar. Jadi kita bisa tinggal tap-tap aja. Ini merupakan kemungkinan pengguna untuk mengelola daftar produk layanan ditawarkan oleh UMKM, termasuk deskripsi, harga, dan informasi serta lainnya. Ya, biasanya kita bisa tahu ya di mall atau apa gitu, kita bisa melihat, oh ini untuk makanan usia berapa, dan ini biasanya ada deskripsinya kalau lebih kecil gitu untuk memudahkan para pelanggannya. Oke, terus stok produk pengguna dapat melacak stok produk yang tersedia. Nah, ini pasti banget ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan adanya kita punya software dari accounting, kita akan lebih mudah untuk stok produk. Jadi kita tahu produk ini terjual berapa dan masih tersisa berapa. Biasanya ini ada di kartu persediaan. Biasanya kan ada yang menggunakan manual kan, itu manual stok stok 6 di akhir gitu. Tapi kita menggunakan aplikasi itu lebih mudah. Jadi kita akan di akhir tinggal mencocokkan antara barang dengan catatan yang tersedia. Pelanggan dan vendor, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pelanggan dan vendor termasuk kontak, alamat, dan detailnya. Bisa kita baca sendiri ya. Di sini sangat sangat umum sekali ya, seperti perencanaan anggaran, pembukuan rangkap, manajemen pemasukan dan pengeluaran ini pasti karena di dalam sistem itu pasti mencakup pada pembukuan, manajemen pemasukan dan pengeluaran, manajemen rekening karena penambahan modal atau pengurangan, serta manajemen kontrak dan aktiva. Ini sedikit baru ya, manajemen kontrak dan aktiva. Fitur ini mungkin pengguna untuk melacak kontrak kontrak bisnis dan aset yang dimiliki oleh UMKM. Ini enggak semua software biasanya ada manajemen kontrak dan aktiva, tapi untuk manajemen pemasukan dan pengeluaran serta manajemen rekening itu biasanya ada. Manajemen langganan dan order, template notifikasi, laporan keuangan pasti, manajemen data master, penggunaan sistem dan pengguna
pengaturan sistem. Pengguna dapat mengatur preferensi pengaturan sistem sesuai kebutuhan UMKM. Nah, di sini kita bisa ambil yang di bagian pengaturan sistem. Karena biasanya sistem itu dibuat dari otomatis ya, dari pabriknya. Nah, biasanya penggunaan itu dapat juga disesuaikan. Ada beberapa sistem yang bisa kita atur sendiri gitu loh. Ada beberapa akun yang kita tidak perlu masukkan. Pengembangan aplikasi akuntansi web aplikasi bukulaba.com. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya bukulaba.com setelah disesuaikan dengan UMKM dan gratis ini bagi kami yang sangat penting guna mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor bisnis ini dalam mengelola dan melacak transaksi keuangan mereka. Aplikasi ini memberikan UMKM kemampuan untuk mencatat dan melaporkan laporan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Nah, ini ada aplikasi yang gratis yang bisa di-download di App Store maupun di Play Store, yaitu bukulaba.com itu khusus untuk UMKM untuk memudahkan mereka dalam pencatatan laporan. Seperti contohnya di samping ada tampilannya, itu tampilan dari aplikasi bukulaba.com. Ada tanggal transaksinya, tinggal input aja ya udah ada itunya, udah ada pilihannya. Terus ada tanggal mulai dari tanggal berapa, akun yang terkait apa, seperti akun receivable. Apa itu akun receivable? Itu adalah piutang usaha atau piutang dagang, tergantung ya. Terus pada tampilan ini ringkasan dari buku besar yang mencakup tentang tanggal mulai hingga tanggal akhir yang dapat disesuaikan setiap akun yang lebih ditampilkan dan informasi lebih terperinci termasuk kode akun. Nah, kode akun itu ada banyak ya, seperti 101, 102 kayak gitu. Ini gambarnya agak kurang bagus, jadinya kalian bisa langsung download aja. Gambar yang mengenai manajemen penggunaan akses, kemudian ada produk dan layanan manajemen produk. Nah, di sini itu di produk dan layanan ini udah ada secara detail produk apa aja, harga berapa aja, di situ sudah ada dan ada kodenya masing-masing ya. Ada nama serta kodenya. Kemudian ada rangkuman pendapatan, sudah ada rangkuman, jadi itu lebih ke apa ya? Dari jurnal-jurnal pembelian dan pengeluaran itu jadi satu mengenai pendapatan yang diterima dari penjualan jasa, penjualan dagang, apa aja barangnya. Biasanya kalau seperti ini lebih ke dagang ya teman-teman. Gitu. Terus di sini ada pembukuan rangkap neraca keuangan. Nah, laporan keuangan kan ada banyak. Nah, salah satunya adalah laporan neraca keuangan. Sudah sangat jelas banget ya nanti kalau teman-teman ada yang pakai aplikasinya ini itu lebih mudah gitu loh. Dari sini kita bisa tahu gitu apa aja em, aset tetapnya apa aja, aset tetap itu yang dimiliki perusahaan. Terus apa lagi ya? Banyak sih persediaannya berapa itu udah ada dan itu sangat-sangat rangkap ya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwa di era bisnis kontemporer, aplikasi akuntansi itu memiliki peran yang sangat-sangat krusial di UMKM. Dengan persaingan global yang semakin kompleks, maka teknologi aplikasi akuntansi menjadi suatu keharusan sekarang. Oke, dan juga sangat menarik apabila investor juga tertarik um, untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lebih baru dan juga investor juga tertarik dengan aplikasi yang dinamakan bukulaba.com karena itu sangat membantu serta sangat-sangat mudah bagi pemula, khususnya kaum-kaum pemula yang ingin membuat usaha. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.